Mau melayani, lihat Daud. Bagi Daud, tanggung jawab lebih penting dari promosi. Dia cuma berpikir seperti itu. Nggak ada dalam mimpinya. Tuhan kirim nabi hanya untuk tunjuk dia, there is a king inside of you. Daud menyenangkan hati Tuhan 33 tahun. Alkitab mencatatnya. Hanya ada 3 orang yang dapat sertifikat dari sorga. 1 perjanjian baru, 2 di perjanjian lama. Perjanjian baru Yesus, sertifikatnya berkenan kepada Allah. Di perjanjian lama Daud dan Henok. Mari saya kasih tahu, ini cuma kesimpulan saya dari semua literatur yang saya bedah. Saya pelajari Daud, orang ini gagal sesering dia berdiri. Tapi dia punya sertifikat seperti itu. Henok, apa yang kamu tahu tentang Henok? Apakah Henok bernubuat? Apakah Henok nabi yang mengajar? Henok bikin apa dia? Alkitab nggak catat satu pun prestasi Henok, kecuali ini dibilang, and Enoch walk with God. Jadi sebenarnya yang Tuhan rindukan dengan Tabernacle of David adalah hubungan. Lalu lu pikir asal lu nyanyi Tuhan bilang itu penyembahan? No! Penyembahan tidak terjadi karena kamu tidak punya hubungan. Jadi semua penyembahan gereja batal atau fatal. Yesaya menulis mereka memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Definisi sendiri, di setiap gerejamu, kamu bangun panggung apa mesbah? Panggung membuat kita menuntut. Mesbah membuat kita rela meletakkan. Kalau masih ada tuntutan di sini, kamu nggak pikirin kepentingan Tuhan, kamu sedang pikir kepentingan kamu masing-masing. Keyboard mau gini, gitar mau gini. Kalau kepentingan kita yang kita utamakan, konflik nggak akan habis. Panggung buat kamu menghirup pujian dan tepuk tangan. Mesbah sunyi dari penghargaan. Panggung cuma mengerjakan satu yang sesaat lalu hilang. Mesbah kekal. Panggung satu kebanggaan. Mesbah ekspresi tahu diri. Panggung membuat kita merasa penting. Mesbah membuat kita tersungkur dan gemetar. Cuma bilang I am yours. Panggung tempat bintang beraksi. Bau kedagingan menyengat. Sekalipun ditutup dengan parfum yang paling mahal, tetap tercium. Tetapi mesbah, bau daging yang dibakar, ditaruh di atas air mata. Jangan menghina air mata penyembahan. Air mata orang yang menyembah tidak jatuh di lantai, ditampung dalam kirbat Allah. Ada beberapa kata Ibrani dalam penyembahan. Yang pertama disebut syaka. Syaka diterjemahkan sujud, tunduk, berlutut, tiarap. Itu semua sikap kasih. Kalau orang itu nggak nyembah, masalah dia, bukan masalah yang di sini. Berarti kamu udah punya hubungan. Kenapa lu nangis? Nggak pernah kan Bele bilang, mari saudara, pada hitungan ketiga kita menangis. Satu lagi, latreo. Apa latreo? Hadiah. Jalan masuk kepada Tuhan namanya the blood of Jesus. Bukan penyembahan. Tapi penyembahan adalah hadiah yang kamu bawa ke Tuhan. Seseorang tidak boleh menghadap raja dengan tangan hampa. Nah pikirin, makanya kamu kemasin yang benar dong. Kamu mau kasih hadiah buat raja. Tapi kita terjebak dengan teori memanggil-manggil Tuhan. Mari, semua bilang wow. Buah dari keintiman namanya pertukaran hati. Nah ini gak bisa dipaksa, gak bisa dibilang. Worship leader bukan motivator. Worship leaders inspirator. The way you worship, orang bilang, kok dia beda banget, kok mau kayak dia deh. Itu. Satu lagi bahasa Ibrani bilang, sebomai. Kata sebomai sebenarnya kekaguman. Mendekap dalam kekaguman. Gereja kehilangan kekaguman. Gereja kehilangan ketulusan. Gereja penuh dengan teatrikal. Mari salamin 2000 orang, jemaatnya cuma 100. Yang terakhir, apokatastasi. Kembali pada